Selamat pagi, sejahtera shalom, ibu bapak saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah berada di hari kedua, di pekan yang baru, bahkan di hari terakhir di bulan Januari. Langkah demi langkah Tuhan Yesus sudah sertai kita. Karena itu mari kita datang kepada Dia dan kita naikkan syukur bahwa begitu besar kasih Dia terhadap kehidupan saudara dan saya. Betapa setianya Dia memelihara saudara dan saya sehingga kita ada di penghujung bulan Januari dan di hari kedua di pekan yang baru ini. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk menghayati firman Tuhan yang sebentar kita dengar bersama. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah sertai kami sampai di hari ini. Sebelum kami melangkah di hari ini, Tuhan penuhi kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu ini kami jadikan sebagai pedoman hidup kami, dalam kami berkata-kata dan melakukan segala tindakan karya kami, sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan diri kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan 21, penekanannya pada ayatnya yang ke-17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, engkau telah ditetapkan menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, menarik sekali ketika kita melihat profil Yehezkiel yang adalah seorang imam yang bekerja di bait suci. Seorang imam yang bekerja untuk melayani dan berhubungan antara umat dengan Allah. Di sisi lain, Yehezkiel juga diutus oleh Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan atas keberadaan dan kebubrukan moral dari kehidupan bangsa Israel. Dan Yehezkiel maksudnya adalah nabi yang harus menyampaikan pesan Tuhan di tengah orang-orang yang keras kepala. Unik bukan? Karena itu Allah pun memanggil Yehezkiel lalu mengatakan, aku menetapkan engkau menjadi penjaga Israel. Mari kita membayangkan betapa tanggung jawab yang dipercayakan Yehezkiel begitu besar. Sebagai seorang nabi, imam, sekarang dia ditugaskan dan ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai penjaga Israel. Itu artinya apa yang Yehezkiel lakukan, dia melakukan semuanya dengan kesetiaan. Maka setiap langkah demi langkah Allah memberkati dia. Allah memakai dia secara begitu banyak berkat Tuhan. Sehingga ia bukan saja sebagai seorang nabi, imam, tetapi juga penjaga Israel. Satu tanggung jawab untuk terus menjaga umat ini, agar mereka yang mau mendengar atau sisa-sisa orang Israel dari pembuangan, itulah yang harus dijaga dan dirawat supaya mereka tetap memberlakukan hidup kedekatannya dengan firman Tuhan, bahkan kembali menyembah kepada Allah mereka. Nah, saudara-saudara, penjaga itu berarti dia harus diberikan kekuatan fisik. Satu, penjaga juga harus bisa penuh konsentrasi agar domba gembalaannya itu jangan dicuri. Karena itu tugas kita bersama sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan Yesus percayakan. Pelayan ini bukan saja kita yang bekerja, yang melayani di rumah Tuhan sebagai diaken, penatua, pendeta, tapi semua, setiap pribadi, setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Dan itu yang mau dikatakan oleh seorang tokoh reformasi Martin Luther, bahwa pendeta dan petani memiliki satu tanggung jawab yang sama. Mereka semua adalah imam, cuma ladang yang berbeda. Yang membedakan baik pendeta, petani, ataupun juga tentara.
Semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara, berarti kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, kita juga adalah penjaga daripada umat kepunyaan Tuhan. Satu yang diminta dari Tuhan, mari kita jalankan tugas kita. Mari kita lakukan semua yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Kita juga penjaga umat yang dipercayakan Tuhan, bukan saja melayani, tapi juga kita menjaga agar umat Tuhan selalu menikmati kesejahteraan, damai sejahtera yang semuanya berasal dari Tuhan melalui pelayanan kita. Mari saudara, kita beraktivitas. Ingatlah akan pesan Tuhan. Kita semua juga adalah penjaga dari umat kepunyaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, jemaat di mana saudara dan saya dipercayakan melayani. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk GPIB Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaatmu di sektor pelayanan 2. Keluarga Ibu Margo Eko Prasetyo dan keluarga Bapak Stefanus J. Piris. Berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Yunita Sipahelut dan Ibu Beatrix Aipasa. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula berkat-berkat Tuhan dan hikmat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah sektor pelayanan 2. Saudara Andrio Sahalatua Tobing, Ibu Neti Ermando Borusa Mosir, Ibu Lumintu Listiati, Pendeta Emeritus Metan Vanuan, dan Ibu Hosana Laibois. Diberkatilah saudara-saudara kekasih kami ini. Di dalam mereka juga mengharapkan pemulihan yang kesemuanya berasal dari kasih Tuhan. Memberkati seluruh makanan bahkan pengobatan. Dan semuanya itu mendatangkan kembali kekuatan dan pemulihan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Para pelayan firman dan sakramen di dalam menjalankan tugas, panggilan dan pengutusan mereka. Tuhan Yesus memberkati hamba-hambamu. Berkati dalam karya pelayanan mereka, juga kehidupan keluarga mereka. Pagi hari ini kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan dan BP Mupel Jakarta Selatan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka. Diberkatilah pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan karya kerja mereka semua. Tuhan berkati semua unsur yang ada di Majelis Sinode maupun di BP Mupel Jakarta Selatan. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.